Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviandriani dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan satuan acara penyuluhan tanda bahaya BBL pada bayi usia 0 sampai 28 hari. Yang pertama itu pengertian. Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2.500 sampai 4.000 gram dan telah mampu hidup di luar kandungan. Tanda bahaya bayi baru lahir adalah suatu keadaan atau masalah pada bayi baru lahir yang dapat mengakibatkan kematian pada bayi. Tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Yang pertama, bayi tidak mau menyusu. Anda harus merasa curiga jika bayi Anda tidak mau menyusu. Seperti yang kita ketahui bersama, ASI adalah makanan pokok bagi bayi. Jika bayi tidak mau menyusu, maka asupan nutrisinya akan berkurang dan ini akan berefek pada kondisi tubuhnya. Yang kedua, kejang. Jika kejang disebabkan karena demam, sediakan obat penurun panas sesuai dengan dosis anjuran dokter. Jika kejang tidak dalam kondisi demam, maka curigai ada masalah lain. Perhatikan frekuensi dan lamanya kejang. Konsultasikan pada dokter. Tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Yang ketiga, jika bayi Anda terlihat tidak seaktif biasanya, maka waspadalah. Jangan biarkan kondisi ini berlanjut. Kondisi lemah bisa dipicu dari diare, muntah yang berlebihan ataupun infeksi berat. Yang keempat, sesak nafas. Frekuensi nafas bayi pada umumnya lebih cepat dari manusia dewasa dan sekitar 30-60 kali per menit. Jika bayi bernafas kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, maka Anda wajib waspada. Lihat dinding dadanya ada tarikan atau tidak. Yang kelima, merintih. Ketika bayi kita merintih terus-menerus walau sudah diberi ASI atau sudah dihapuk-hapuk, maka konsultasikan hal ini pada dokter. Bisa jadi ada ketidaknyamanan lain yang bayi rasakan. Yang keenam, pusar kemerahan. Tali pusat yang berwarna kemerahan menunjukkan adanya tanda infeksi. Yang harus Anda perhatikan saat merawat tali pusat adalah jaga tali pusat bayi tetap kering dan bersih. Bersihkan dengan air hangat dan biarkan kering. Betadin dan alkohol boleh diberikan tapi tidak untuk dikompreskan. Yang ketujuh, suhu demam. Suhu normal bayi berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jika kurang atau lebih, perhatikan kondisi sekitar bayi. Apakah kondisi di sekitar membuat bayi Anda kehilangan panas tubuh seperti ruangan yang dingin atau pakaian yang basah? 8. Mata bernanah banyak. Nanah yang berlebihan pada mata bayi menunjukkan adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan. Bersihkan mata bayi dengan kapas dan air hangat, lalu konsultasikan pada dokter atau bidan. Yang ke-9, kulit terlihat kuning. Kuning pada bayi biasanya terjadi karena bayi kurang ASI. Namun jika kuning pada bayi terjadi pada waktu kurang dari 24 jam setelah lahir atau lebih dari 14 hari setelah lahir, kuning menjalar hingga telapak tangan dan kaki bahkan tinja bayi berwarna kuning, maka Anda harus mengkonsultasikan hal tersebut pada dokter. Tindakan yang harus dilakukan bila ada salah satu saja tanda bahaya. Merujuk segera ke rumah sakit atau puskesmas. Masalah atau kondisi akut perlu tindakan segera dalam 1 jam kelahiran oleh tenaga di kamar bersalin. Tanda dan bahaya lainnya. Yang pertama, tidak bernafas. 2. Sesak nafas. 3. Sianosis sentral atau kulit biru. Yang keempat, bayi berat lahir rendah atau BBLR kurang dari 2.500 gram. Yang kelima, hipotermi atau stres, dingin atau suhu aksila kurang lebih 36,5 derajat Celcius. Yang keenam, kejang. Yang ketujuh, kondisi perlu tindakan awal. Yang kedelapan, potensial infeksi bakteri pada kebutuhan pecah dini atau pecah lama.
9. Potensial sifilis atau ibu dengan gejala atau serologis positif. Yang ke-10, kondisi malformasi atau masalah lain yang tidak perlu tindakan segera atau oleh tenaga di kamar bersalin. Yang ke-11, lakukan asuhan segera bayi baru lahir dalam jam pertama setelah kelahiran bayi. Yang ke-12, rujuk ke kamar bayi atau tempat pelayanan yang sesuai. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.